sekali masalah, problem, lika-liku, khususnya di bidang pemenuhan pelayanan pelanggan, karena pelanggan sekarang itu pelanggan cerdas, fluktuatif keinginannya, naik turun nggak jelas, kadang-kadang kita belum bisa mengikuti keinginan mereka karena terkendala update informasi, biasanya seperti itu. Itu banyak sekali problem yang sering dijumpai oleh setiap penerbit. Nah, Bapak Ibu semuanya, masuk ke materi tentang Google Scholar, bahwa Google Scholar ini sebenarnya dikatakan penting, ya penting, dikatakan tidak, ya tidak. Tapi kalau pelanggan Bapak Ibu semuanya adalah dosen, saya katakan ini sangat penting. Ya, gitu. Kalau pelanggan penulis Bapak Ibu dosen, ini sangat penting. Karena apa? Izin mereview dulu sedikit. Kami berdiri di KBM Kreator ini sudah punya mitra 165 penerbit. Di beberapa kelas yang lalu sudah ada juga yang tergabung di kelas ini, di kelas yang lalu. Mereka ikut serta. Kami melayani jasa layout naskah, konversi penelitian agar bisa jadikan ISBN. Kami melayani mulai dari harga 400.000, terus pengajuan ISBN, pembuatan atau pengelolaan website, terus penjualan akun Google Playbook, cetak buku, desain cover, itu kami melayani Bapak Ibu semua. Sekilas saja tadi. Nah, masuk ke Google Scholar. Google Scholar itu sangat penting Bapak Ibu semuanya bagi dosen. Pentingnya itu begini. Jadi dosen yang menerbitkan buku itu berharap bukunya itu terindeks di Google Scholar. Begitu. Nah, ketika buku itu terindeks di Google Scholar atau masuk di laman websitenya Google Scholar, maka itu akan mempengaruhi angka kredit dosen. Angka kredit dosen itu seperti halnya rapot, itu Bapak Ibu semuanya. Rapot yang dinilai setiap tahunnya, seperti itu. Nah, sedangkan rapot ini dapat menaikkan pangkat dosen, mulai dari misalkan lektor, lektor kepala, terus sampai guru besar, gitu kan. Itu berdasarkan nilai rapot ini. Yang rapot itu berasal dari Google Scholar. Kalau rapotnya bagus, maka otomatis jabatannya naik, jabatan fungsionalnya, maka akan ada misalnya kayak sertifikasi dosen, tunjangan kinerja dosen, kayak gitu, atau BKD, itu kayak gitu peluangnya lebih besar nilainya. Otomatis itu menjadi buronan setiap dosen karena jumlah nilainya semakin besar itu jabatannya semakin tinggi, nilainya juga akan berpengaruh semakin besar Bapak Ibu semua, seperti itu. Makanya itu menjadi buronan dosen dalam menerbitkan buku. Apalagi penilaian rapot atau angka kredit dosen di bidang penerbitan buku itu tertinggi Bapak Ibu semuanya. Tertinggi dalam jangkauan yang paling mudah dijangkau. Bukan tertinggi tapi paling sulit dijangkau, tidak, tapi tertinggi paling mudah dijangkau dibanding nilai-nilai yang lain. Kalau yang lain kan harus masuk ke Scopus kayak gitu kan. Scopus susah juga itu, jurnal gitu. Nah, kalau kita ngomong matematik bisnis, Bapak Ibu semuanya, misalkan di Indonesia ini setahu saya ada sekitar 4.500-an ya yang resmi, atau mungkin yang masih proses beroperasi dan lain-lain, ya saya anggap adalah 5.000 ada universitas atau perguruan tinggi di Indonesia ini. Kalau kita targetkan katakanlah kita per tahun itu dapat 40 naskah. Nah, kalau 40 naskah kita dapat dari 50 universitas selama per tahun. Ya kita akan dapat 2.000 judul per tahun. Apakah ini mungkin? Sangat mungkin Bapak Ibu semuanya. Karena di saya sendiri, saya itu rumah penerbit saya itu penerbit KBM. Penerbit KBM itu sekarang rata-rata nerima naskah itu sekitar 80-90 judul per bulannya, begitu. Dan itu 90% pelanggan kami ya dosen, Bapak Ibu semuanya. Artinya
Itu semua bisa dilakukan untuk mencapai bagaimana target pasar yang diharapkan. Misalkan kalau judul ya tinggal di breakdown dari satu kampus kita ingin berharap berapa gitu. Kalau rata-rata kita 1 tahunnya 40 naskah, ya tinggal dikalikan 50 atau dibagi begitu. Saya kira itu menjadi peluang karena setiap dosen pasti atau tenaga pengajar pasti butuh namanya Google Scholar. Maka yang kita jual nilai bisnisnya ke pelanggan itu Google Scholar-nya, Bapak Ibu semua. Lalu perlu dipahami terkait kecepatan indexing pada repositorinya Google Scholar, yang paling cepat indeksingnya ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya pakai Google Playbook itu rata-rata 4 hari sudah terindeks, sudah muncul di Google Scholar itu, sudah muncul. Tinggal kita nambahkan begitu. Kita masuk ke linknya Google Scholar, kita tambahkan. Karena kalau tidak ditambahkan, biasanya juga nggak masuk-masuk. Karena statusnya itu narik, datanya itu narik. Google Scholar itu narik dari misalnya Google Playbook, atau dari OJS atau mana, narik. Cuman naskah atau informasi buku itu mau ditarik itu selama belum bisa muncul di repositori ya nggak bisa di repositorinya waktu mau ditarik di Google Scholar itu. Maka sebagai gambaran kalau di OJS itu pakai website yang .co.id ya, .ac.id sorry .ac.id miliknya universitas itu rata-rata membutuhkan waktu 90 hari. Itu baru terindeks. Kalau pakai yang lain misalnya website OMP ya 120 hari alias 6 bulan. Tadi ada salah satu penerbit ngisi form di kami, ada yang sudah punya OMP 4 tahun persis lamanya ya. Tapi sampai sekarang naskahnya belum terindeks di Google Scholar. Nah, itu problemnya Bapak Ibu semuanya. Kemarin juga ada 1 tahun belum terindeks. Saya 2 tahun punya OMP juga belum terindeks. Karena saya tuh punya OMP, punya Bapak Ibu semua, Neliti punya, OJS punya, Google Playbook punya, terus website yang berbasis apa open preview, naskahnya itu bisa dibuka, saya punya. Tapi semuanya tidak bisa mengalahkan kecepatan Google Playbook dalam merepositori naskah atau menarik data naskah untuk masuk ke Google Scholar. Lanjut juga Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk lagi lebih dalam tentang peraturan Google Scholar, maka perlu saya sampaikan bahwa Google Playbook itu sangatlah perlu kita miliki. Karena apa? Di sana kita bisa melakukan penjualan buku pelanggan. Sifatnya yang sekali upload, tapi royalti yang diterima itu berlipat-lipat dan tiap tahun itu pasti rata-rata bertambah. Begitu. Karena sudah ada riwayat pencarian, riwayat pembelian, pasti cacanya di dunia digital itu riwayatnya banyak. Secara otomatis terrekomendasi gitu. Maka kita nggak heran, saya nggak heran di YouTube itu ada yang muncul dapat puluhan juta per bulan. Itu hal biasa Bapak Ibu semuanya. Keamanannya terjangkau, nggak bisa dibajak. Terus pelanggan sekarang itu terkadang malah meminimalisir biaya cetak, tapi ingin terbit yang bisa dijual di misalnya kayak akun-akun media sosial kayak gitu, termasuk di Google Playbook atau dimanapun kayak gitu. Yang jualnya berbasis file, biasanya penulis sekarang itu seperti itu. Nah, selain manfaatnya yang tinggi Google Playbook itu, Bapak Ibu semuanya, yang perlu diketahui adalah untuk membuat akun ini sangat sulit. Ya. Sangat-sangat sulit. Saya butuh 120 email dan 100-nya itu ditolak. Yang 20 berhasil tapi yang 9 diblokir, Bapak Ibu semuanya. Uniknya di situ.
buatnya susah, blokirnya mudah. Jadi berbanding terbalik begitu. Itulah Google Playbook. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, saya sarankan kalau Bapak Ibu semuanya melakukan penguploadan di repositori Google Playbook, maka satu, jangan pernah mengupload naskah dengan watermark. Itu indeksingnya susah meskipun sudah punya Google Playbook. Apalagi bukan Google Playbook, begitu. Kalau yang bukan Google Playbook, saya tadi bilang indeksingnya itu butuh yang 90 hari ada, 120 hari ada. Maka otomatis lebih lama kalau ada watermarknya, pasti lebih lama. Begitu. Kecuali naskahnya bahasa Inggris. Kalau naskahnya bahasa Inggris, diupload di OMP biasanya cepat. Begitu. Biasanya tapi. Terus dilarang upload seluruh isi naskah file. Nah ini kalau nguploadnya di luar dari Google Playbook itu jangan ya. Karena kalau ngupload full ya nanti resikonya dikomplain pelanggan kecuali atas permintaan pelanggan. Tapi kalau di Google Playbook naskah tetap harus diupload file full ya, full file itu diupload dan ada pilihannya nanti ditampilkan berapa persen, ada persentasenya. Itu kalau Google Playbook enaknya di situ. Terus dimanapun di Google Playbook ataupun di non Google Playbook dilarang mengupload secara massal dalam waktu yang bersamaan. Nggak boleh. Karena akan sulit terindeks. Apalagi di Google Playbook. Dan akunnya akun perorangan, bukan akun perusahaan. Itu akan memperlambat terindeksnya. Begitu. Selanjutnya, kalau di Google Playbook itu juga dilarang mengupload ulang naskah dari akun yang sudah keblokir. Jadi bukunya itu dulu pernah diupload orang, lalu keblokir akunnya, padahal dulu penguploadannya berhasil, maka itu dilarang ya Bapak Ibu. Jangan diupload lagi. Nanti resikonya akunnya di-banned. Lalu jangan juga melakukan double upload dalam waktu yang bersamaan, nggak boleh. Misalkan mencari untung-untungan upload di Google Playbook A dan Google Playbook B dalam waktu yang bersamaan, itu nggak boleh. Gitu. Terus kalau mau ngupload di OJS intinya bebas tapi usahakan pakai websitenya kampus yang .ac.id yang sering direpositori, sering disitasi. Itu akan cepat. Terindeksnya akan cepat Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum ngupload ke Google Playbook jangan lupa kayak cek judul, nama penulis, cover buku, apakah data itu sudah pernah terinput atau sudah pernah masuk di Google Playbook atau belum. Begitu, maka itu penting. Lalu jangan lupa metadatanya diperbaiki juga kalau mau nguploadnya di tempat lain ya. Kalau di Google Playbook aman, bebas. Nah ini perbandingannya Bapak Ibu semua. Kalau akunnya akun perorangan ataupun perusahaan, sorry ya, di sini hujan. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu semua. Di sini hujan. Akunnya akun perorangan itu ada batasan maksimal upload. Kalau akun perusahaan enak. Jadi kita daftar di Google Playbook itu atas nama publisher begitu. Bukan akun perorangan. Kalau akun publisher itu maksimal uploadnya rata-rata ya 10 lah begitu aman. Kalau di dalam Google akun kita itu sudah ada 200 buku, kita upload berapapun masih aman begitu. Tapi kalau perorangan tidak. Dan sekali ngupload langsung diberondong 10 dalam satu kali waktu aman begitu. Tetapi kalau perorangan tidak, semuanya keterbalikannya. Nah, nanti masuk ke sharing Bapak Ibu semuanya terkait permasalahan di Google Playbook atau repository atau indexing. Saya sampaikan bahwa kalau posisi Anda semuanya melakukan butuh akun Google Playbook ya, butuh akun Google Playbook, saya menyediakan. Bagi yang ikut kelas saya, untuk akun perorangan harganya yang awalnya 3 juta ada diskon 1 juta. Kalau akun perusahaan yang awalnya 5 juta menjadi 4 juta. Dan itu ada garansinya, garansi akun kembali. Jadi kita tukar gitu.
Kalau akunnya keblokir dalam masa pembinaan, maka kita ganti akunnya. Begitu. Karena kami memberikan layanan pendampingan 1 bulan paling lama. Garansi akun kita ganti untuk akun perusahaan. Beli 1 kita kalau terblokir ya kita ganti 1. Tapi untuk akun perorangan untuk sementara waktu ini belum ada kebijakan yang berubah. Jadi kalau beli 3 nanti ada salah satu atau seluruhnya yang terblokir, ya kita ganti 1 gitu. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Saya lebih suka di-sharing karena materi ini, dari beberapa kelas yang saya lakukan, itu memang sifatnya sharing. Jadi tanya jawab itu yang lebih aktif begitu. Dan sekilas untuk KBM Kreator sebagai rumah para penerbit, kami juga membuka jasa layout, mulai dari harga 1.000 per halaman, yang 1 hari jadi juga ada, mau minta yang 1 hari jadi. Kalau novel ya cuma 500 per halamannya. Desain cover 75.000 ada, yang 1 hari jadi juga ada ya. Macam-macam Bapak Ibu semuanya. Kalau paket konversi juga ada 400.000, ada yang 750.000, macam-macam. Itu sekilas saja, tapi untuk sharing-sharing nanti bisa umum ya, nggak hanya tentang Google Playbook. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ria, selanjutnya bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Muhammad Imam Junaidi untuk materi yang sudah diberikan dalam sesi sharing online siang hari ini. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana para peserta saya akan berikan kesempatan untuk mempertanyakan, mengajukan pertanyaan, atau mungkin kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam proses baik merepositori naskah ataupun tentang Google Scholar juga bisa. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Bapak Edi dari Polbangtan Malang. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya kepada pemateri kita siang hari ini. Terima kasih Mbak siapa tadi namanya? Seria Bapak. Pak Imam, apa kabar Pak? Siap Pak, sehat Pak. Sehat. Sampai jumpa besok di KP Jatim Pak. Oh iya dah, ada acara. Ya. Saya nggak tahu itu ada acaranya. Tanggal 30 kayaknya Pak, IKP Jatim. Musda. Oh iya. Mungkin kepala penerbit saya. Saya kan admin masalahnya. Oh, lanjut siap. Iya. Eh soal ini ya, Google Playbook kebetulan saya juga newbie ya di bidang penerbitan ini karena posisi saya sebenarnya juga pustakawan sebenarnya aslinya. Jadi diberi tanggung jawab ini tugas tambahan sebagai admin penerbitan di kampus. Ya ini saya tertarik untuk schooler ya. Kalau schooler memang kalau di OJS sudah umum ya Pak Imam ya. Jadi kalau jurnal itu di tim UPPM kami sudah advert ya. Kalau penerbit ini kan buku terindeks di schooler lah. Ini saya dari kemarin itu juga mikir ya ini harus punya playbook kayak gitu ya. Terus akhirnya karena penerbit kami itu juga baru banget ya, baru 2025 kita aktifkan itu. Terus akhirnya saya nyoba bikin akun di Google Playbook-nya. Lah di akun itu kan kebetulan pakai email yang biasa ya @gmail.com ya. Kita daftar Ya. Playbook sudah punya. Saya coba kemarin ngupload 1 buku untuk trial ya. Saya nyoba ngupload. Nah ini ada yang bingung itu ya sudah publik sebenarnya di Playbook. Saya coba, jadi ini masih baru Pak Imam. Jadi saya nyoba, saya ngupload sendiri, saya beli sendiri. Saking kepingin tahunya. Nah itu saya coba. Nah ternyata ada ini ya yang untuk masuk ke penjual ya, uangnya yang sudah ditransfer gitu kan. Terus masuk Ya. ke penjual itu saya masih belum tahu itu, saya cek di akun Playbook-nya juga ini nanti muncul transfernya kapan, notifikasi ditransfer ke penjual kapan, terus potongannya juga kok banyak sekali kayak gitu ya.
Terus ini untuk masuk Schooler itu gimana sih sebenarnya apa Google itu mengindeks itu dari mana gitu loh. Itu saya masih meraba-raba juga sampai hari ini. Nah, ini kan ya yang ditampilin jenengan nih saya sudah punya terus ya nyoba satu terus saya beli sendiri juga satu gitu ya kita coba nanti alurnya seperti apa. Nah, di report itu di payment center itu saya buka belum ada notifikasi untuk apa. Nah, itu yang di earning report itu kan saya open gitu ya, itu belum ada kebuka gitu loh maksudnya. Lah, belum ada yang seperti ini munculnya. Nah, belum seperti ini. Nah, itu apa ada yang kurang kayak gitu. Ya sementara itu sih Pak Imam yang saya kepo ya soal playbook Siap, ya siap, sama indeksannya. Maklum newbie Pak Imam. siap, siap. Izin bantu nyampaikan, Pak. Ya, Bentar. Jadi untuk ngeditnya di sini, Pak. Di setting ya. ya oke. Panjenengan masuk di edit, Enggak ya? ya masuk di edit, terus pilih paling bawah, manage setting, Pak. Oh, oke. Nah, di situ nanti akan ada, misalkan di sini, mau berapa sih minimal yang bisa ditransfer oleh Google Playbook? Begitu. Sistemnya per bulan, Pak. Mau per bulan, setahu saya ingatnya cuma bisa disetting per bulan, begitu. Misalnya per bulan ini tak buat 100 begitu. Ini bisa diedit, Pak. Nah, edit. Terus cuman saran saya yang ini semuanya jangan dirubah kalau akunnya beli, Pak. Enggak sih, ini kemarin bikin sendiri, Pak. Oh, bikin sendiri. Iya. Berarti sudah berhasil sampai upload dan di katalog Sudah. tersedia gitu. Iya. Sudah. Berarti email jenengan itu email keberuntungan, Pak. Oh gitu ya Pak. Ya alhamdulillah berarti ya. Mayoritas orang daftar Google Playbook itu nggak bisa, Pak. Mayoritas. Berkah 99%. Begitu. Oh gitu. Ya. Sudah Pak, buku katalognya sudah ada. Saya juga nyoba upload bukunya sudah. Bahkan saya beli sendiri karena saya pengen tahu alurnya karena nanti untuk laporan saya juga kan ke pimpinan gitu loh. Alurnya seperti apa, seperti itu. Berarti ini ya tinggal edit ya Pak. Kalau untuk indexing di Google Scholar memang sistemnya harus ditambahkan, Pak. Nah ini harus ditambahkan manual dari sini. Ditambah artikel ini, Pak. Oh. Bentar, hujan ya, Pak. Soalnya kalau nggak ditambahkan itu nggak bisa, Pak. Karena ibarat kata dia nggak ada yang punya. Ya. Gitu. Itu nambahkannya pakai akun yang tadi itu ya, yang akun yang di Google Playbook itu ya? Ya, itu kalau memang akun naskahnya sudah muncul di Google Scholar, itu di penambahan artikel itu akan muncul seperti milik saya itu, Pak. Tinggal ketik judulnya apakah ada atau tidak. Kalau judulnya sudah ada, tinggal nambahkan. Itu namanya setengah terindeks kalau bahasa saya. Setengah terindeks karena kalau tidak ditambahkan juga tidak akan ada di Google Scholar. Meskipun buku itu sudah diupload di Google Playbook dan di Google Scholar muncul, tapi belum ditambahkan, jadi belum terindeks. Itu harus diketik dulu pencariannya. Mungkin begitu. Nanti bisa dilanjut sambung pertanyaan lagi atau bagaimana, monggo. Yap, terima kasih. Kayaknya saya pelajari dulu itu. Berarti itu nambahnya di ini Pak ya, yang di kita login kan ini Google Cendekianya kita
login dulu kan ya, login dengan akunnya penerbit tadi, terus kita Betul, tambahkan itu ya artikelnya itu ya. betul. Apa sudah langsung muncul Pak itu Pak, yang indeks seperti ini penerbitnya? Kalau penerbit belum punya Google Cendekia atau Google Scholar, ya pasti harus buat dulu kan begitu. Iya. Dan membuatnya itu kan memang harus ada email hosting ya. Jadi nggak bisa pakai Gmail atau minimal Oh, pakai email iya, kampus lah begitu iya, iya. untuk aplikasinya. Oke. Nah, kalau sudah ada Google Scholar-nya, baik Google Scholar-nya penerbit atau Google Scholar-nya penulis, ya tinggal ditambahkan Pak. Karena intinya kalau nggak ditambahkan secara manual, itu sebenarnya bisa pakai penambahan otomatis. Tetapi bedanya kalau ditambahkan manual, 4 hari itu sudah bisa terindeks. Bisa ditarik itu loh datanya. Kalau nguploadnya di Google Playbook. Tapi kalau nggak ditambahkan secara manual, melalui penambahan manual, biasanya nunggu 1 bulan, kadang 3 bulan, kadang nggak pasti. Begitu Pak, nggak enaknya. Oh, gini, gini, gini. Ya, tinggal praktek ya. Nah, coba nanti. Kontak-kontak aja Pak, nanti Pak, kalau bingung. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak Imam dan juga Pak Edi. Mungkin nanti Pak Edi ada pertanyaan lagi bisa disampaikan Pak nanti setelah peserta yang lainnya. Jadi bisa dikumpulkan dulu nanti pertanyaan berikutnya. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Roman Wijaya dari Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Silakan Bapak jika ada pertanyaan yang mau disampaikan. Halo Pak Roman. Sorry agak diperdekat karena nggak dengar ya, Oke, kurang banter. oke. Pak Roman Wijaya, selamat siang Pak, bisa terdengar Pak suara saya? Baik, mungkin belum bisa terdengar ya suara saya dengan baik. Ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Diana dari Indipres. Beliau mohon izin untuk pertanyaannya diberikan melalui chat ya, karena beliau sedang ini sambil mengajar ya hari ini. Jadi mohon izin kami dari Indipres ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama, bagaimana mengatasi jika buku tidak bisa terdata di Google Books? Begitu. Untuk yang kedua, apakah ada cara cepat agar bisa terindeks GS tanpa Google Scholar tanpa harus melalui mendata Google Book, metadata Google Book? Baik, Siap, terima kasih. Yang saya ingat pertanyaan kedua dulu Mbak Ria, izin. monggo. Kalau repositorinya atau metadatanya tidak melalui book, maka seperti yang dalam gambaran slide tadi, itu membutuhkan waktu sekitar 120 hari, gitu. 180 hari, alias 6 bulan. Itu pun kalau prosesnya normal, penguploadannya benar. Artinya, kalau penguploadan yang salah itu adalah ketika ngupload ada watermarknya. Terus ketika ngupload metadatanya nggak dibenahi. Jadi metadata harus dibenahi. Terus ketika ngupload naskahnya ini memang nggak bisa di open preview. Cuman ngupload aja. Cuman bisa kelihatan tampil depan atau bagaimana itu. Nggak bisa. Jadi harus bisa di open preview oleh pelanggan atau pembaca. Terus yang keempat, memang harus sering disitasi kalau bisa, dikutip begitu dalam penulisan ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi, KTI, dan lain jurnal dan lain sebagainya. Harus sering disitasi. Yang terakhir, yang kelima, dalam mengupload naskahnya itu datanya harus jelas sesuai kebutuhan repositori Google Scholar. Misalkan yang dibutuhkan Google Scholar itu kan cover depan, cover belakang.
lembar hak cipta buku, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, dan lembar halaman setiap bab. Usahakan seperti itu, Bapak. Betul. Itu agar mudah terindeks. Itu pun normalnya 180 hari. Kalau 5 saran saya itu tadi nggak dilakukan, ya saya nggak tahu berapa lamanya. Ada yang tadi di OMP itu 4 tahun kan begitu. Itu pertanyaan kedua yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan pertama bisa diulang, izin Mbak. Baik Mas Imam, Pak Imam, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana mengatasi jika buku tidak bisa terdata di Google Book. Kalau buku tidak bisa terdata di Google Book, ya, itu pertanyaannya yang keliru atau saya yang salah paham ya? Iya, pertanyaannya begitu. Mungkin Google Scholar ya. Nah, mungkin begitu. Karena kalau di Google Playbook atau Google Book, sekali akun itu bisa dipakai ngupload ya otomatis masuk datanya. Masuk di Google Playbook. Tapi kalau memang akunnya itu belum aktif, belum bisa dipakai ngupload ya sampai kapanpun nggak akan terindeks di Google Scholar. Makanya yang saya tangkap kayaknya itu nggak terindeks di Google Scholar begitu. Begitu. Mungkin seperti itu Mbak jawabannya. Baik, terima kasih Pak Imam untuk jawaban dari pertanyaan dari Bu Diana dari Indipres. Mungkin Ibu Diana kalau nanti masih belum cukup terjawab pertanyaan-pertanyaannya atau mungkin masih memerlukan kejelasan kembali, bisa mengajukan pertanyaan kembali atau sekedar informasi saja kepada seluruh peserta. Nanti setelah sharing online ini berakhir, nanti saya akan mengirimkan nomor dari Pak Imam Junaidi atau nomor dari pemateri kita siang hari ini, di mana nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan atau berkoordinasi langsung tentang akun Google Book ya, atau mungkin ada kendala dalam Google Scholar, bisa koordinasi langsung dengan beliau. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Bapak Roman Wijaya. Silakan Pak Roman Wijaya dari Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Selamat siang Pak Roman. Bisa terdengar suara saya Bapak? Halo? Sepertinya belum ada confirm dari Pak Roman untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin Pak Edi ada pertanyaan lagi Bapak, silahkan mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk sesi sharing dan juga tanya jawab kali ini. Silahkan Pak Edi. Masih pengen praktek ini yang tadi diajarin, jadi masih nyoba saya. Mungkin nanti bisa via WA kayaknya ya. Oh, baik, silakan Pak Edi, karena nanti akan saya kirimkan ya Pak. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Edi. Karena Pak Roman Wijaya dari Rumah Cemerlang Indonesia juga masih belum bisa memberikan konfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti beliau bisa mengajukan pertanyaan atau berkoordinasi langsung dengan Pak Imam melalui WhatsApp yang akan saya berikan nomornya di penghujung sesi sharing online kali ini. Dari Ibu Diana dari Indipres juga dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Dan jawaban dari Pak Imam sudah sangat membantu sekali. Ucapkan terima kasih banyak. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi sharing online kita siang hari ini. Jika